Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS tema 2 kelas 4 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Sesuatu yang harus kita patuhi dan lakukan disebut titik-titik. A. Kewajiban, B. Hak, C. Sanksi, D. Hemat. Sesuatu yang harus kita lakukan disebut A. Kewajiban. Sedangkan jika hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jika yang C. Sanksi adalah hukuman untuk memaksa seseorang untuk menaati peraturan. Sedangkan yang D. Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan uang, barang, tenaga, pikiran, dan waktu untuk mewujudkan cita-cita. Kita lanjut ke nomor 2. Pernyataan yang tepat mengenai hak dan kewajiban adalah titik-titik. A. Kewajiban lebih utama daripada hak. B. Hak lebih penting daripada kewajiban. C. Hak dan kewajiban harus seimbang. D. Menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Pernyataan yang tepat mengenai hak dan kewajiban yaitu C. Hak dan kewajiban harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Karena kewajiban biasanya dilakukan terlebih dahulu, kemudian barulah hak kita terima. Contohnya seperti orang bekerja. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini contoh dari hak, yaitu titik-titik. A. Memetik buah dari pohon yang kita tanam. B. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Rajin belajar. D. Menghemat air. Contoh dari hak yaitu A. Memetik buah dari pohon yang kita tanam. Nomor 4. Menjaga kelestarian sumber energi merupakan kewajiban dari titik-titik. A. Pemerintah. B. Kepala negara. C. Semua warga. D. Warga sekolah. Menjaga kelestarian merupakan kewajiban dari C. Semua warga. Nomor 5. Memanfaatkan energi merupakan titik-titik setiap warga negara. A. Tuntutan. B. Tanggung jawab. C. Kewajiban. D. Hak. Memanfaatkan energi merupakan hak setiap warga negara. Kita lanjut ke materi Bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan dapat kita sajikan dalam bentuk titik-titik. A. Kalimat utama. B. Teks cerita. C. Peta pikiran. D. Rangkuman. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan dapat disajikan dalam bentuk C. Peta pikiran. Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung hanya memuat informasi-informasi penting yang terdapat pada satu bacaan. Nomor 2. Pada setiap paragraf terdapat titik-titik gagasan pokok. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Setiap paragraf terdapat A. 1 gagasan pokok. Karena ia merupakan pikiran utama yang menjadi pokok dari kalimat penjelas.
Nomor 3. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok bacaan disebut titik-titik. A. Topik, B. Gagasan pokok, C. Judul, D. Rangkuman. Apa jawabannya? Ya, B. Gagasan pokok. Yang A. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal topik pembicaraan. Yang C. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku itu. Yang D. Rangkuman adalah penyajian singkat suatu karangan asli tetapi tidak merubah inti tersebut. Kita lanjut ke nomor 4. Gagasan pokok suatu paragraf terdapat dalam titik-titik. A. Tokoh cerita, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat penjelas, D. Kalimat utama. Gagasan pokok suatu paragraf terdapat dalam D. Kalimat utama. Karena gagasan pendukung dan kalimat penjelas suatu paragraf juga terdapat dalam kalimat utama. Yang B dan C ini juga terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan tokoh cerita itu apa? Tokoh cerita bisa terdapat dalam isi cerita. Nomor 5. Paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada di awal atau baris pertama sebuah paragraf disebut titik-titik. A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Deduktif induktif. Apa jawabannya? 5. A. Deduktif. Sedangkan yang B, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, contohnya rincian. Sedangkan yang C, paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Yang D, deduktif induktif itu sama dengan paragraf campuran. Nomor 6. Peta pikiran merupakan suatu cara penyajian informasi dalam bentuk titik-titik. A. Berita, B. Diagram, C. Rangkuman, D. Gambar. Jawabannya adalah B. Diagram. Nomor 7. Setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa titik-titik. A. Alinea, B. Tokoh cerita, C. Rangkuman, D. Gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Kita lanjut ke materi IPA KD 3.5. Nomor 1. Energi yang dimanfaatkan dari matahari adalah titik-titik. A. Panas dan cahaya, B. Gerak dan listrik, C. Cahaya dan angin, D. Panas dan air. Energi yang dimanfaatkan dari matahari yaitu A. Panas dan cahaya. Kita lanjut ke nomor 2.
Perubahan energi yang terjadi pada kipas angin yaitu titik-titik. A. Energi gerak menjadi energi cahaya. B. Energi listrik menjadi energi panas. C. Energi listrik menjadi energi gerak. D. Energi gerak menjadi energi listrik. Kipas angin itu hidupnya dengan listrik, kemudian menghasilkan angin dengan cara menggerakkan baling-baling. Jadi perubahan energi yang terjadi pada kipas angin yaitu C. Energi listrik menjadi energi gerak. Yang A. Energi gerak menjadi energi cahaya. Contohnya dinamo sepeda digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Yang B. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, terus ada kompor listrik, terus ada microwave. Sedangkan yang D. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya kincir angin. Kita lanjut ke nomor 3. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari titik-titik. A. Tumbuhan maupun hewan. B. Panas bumi. C. Panas matahari. D. Gelombang laut. Jawabannya yaitu A. Tumbuhan maupun hewan. Nomor 4. Energi alternatif tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan sehingga disebut sebagai titik-titik. A. Energi yang tidak dapat diperbarui. B. Energi ramah lingkungan. C. Energi masa kini. D. Energi tak terbeli. Jawabannya adalah B. Energi ramah lingkungan. Nomor 5. Pemanfaatkan energi alternatif memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah titik-titik. A. Ketersediaannya melimpah. B. Ramah lingkungan. C. Dipengaruhi oleh musim. D. Sumber energi gratis. Energi alternatif memiliki banyak kekurangan. Salah satu contohnya yaitu C. Dipengaruhi oleh musim. Nomor 6. Sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi adalah titik-titik. A. Air. B. Angin. C. Cahaya. D. Matahari. Energi terbesar bagi kehidupan di bumi yaitu D. Matahari. Kita lanjut ke materi IPS KD 3.1. Nomor 1. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia disebut titik-titik. A. Sumber alam. B. Sumber daya alam. C. Potensi alam. D. Bahan tambang. Jawabannya adalah B. Sumber daya alam. Nomor 2. Jenis tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah titik-titik. A. Jati, sengon, dan akasia. B. Rumput melati dan bambu. C. Lumut, randu, dan mawar. D. Padi, kelapa, dan bayam. Ini sudah jelas ya, yang untuk kebutuhan pangan yaitu D. Padi, kelapa, dan bayam. Nomor 3. Bahan bakar yang dihasilkan dari fosil tanaman dan hewan yang terpendam dalam tanah selama jutaan tahun adalah titik-titik. A.
minyak bumi, B. biogas, C. bensin, D. biodiesel. Bahan bakar yang dihasilkan dari fosil tanaman yang telah terkubur selama jutaan tahun, yaitu A. minyak bumi. Sedangkan yang B. biogas itu berasal dari limbah organik seperti kotorannya hewan dan kotoran manusia, itu bisa dibuat biogas. Yang C. bensin dibuat dari minyak mentah cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi. Sedangkan D. biodiesel berasal dari bahan bakar terbaru berbahan baku lemak hewan maupun nabati yang telah lama disebut sebagai pengganti minyak bumi. Biodiesel ini digadang-gadang bisa menggantikan minyak bumi. Nomor 4. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. batu bara, B. minyak bumi, C. gas alam, D. air. Jawabannya adalah D. air. Nomor 5. Truk dapat memanfaatkan sumber energi alternatif dengan menggunakan bahan bakar pengganti solar, yaitu A. biodiesel, B. pertamax, C. aftur, D. LPG. Bahan bakar pengganti solar untuk truk yaitu A. biodiesel. Nomor 6. Pemanfaatan energi panas matahari antara lain digunakan untuk A. memutar turbin, B. menggerakkan kincir, C. menjemur hasil panen padi, D. menyalakan kompor. Dari keempat jawaban ini yang cara fungsinya menggunakan sinar matahari yaitu C. menjemur hasil panen padi. Kita lanjut ke materi SBDB KD 3.2. Nomor 1. Bunyi yang beraturan disebut A. ritme, B. gema, C. nada, D. tempo. Bunyi yang beraturan disebut juga dengan C. nada. Sedangkan A. ritme atau irama adalah pengulangan ketukan berdasarkan sebuah pola tertentu yang ada dalam musik. Yang B. gema adalah pemantulan bunyi yang diterima pendengar beberapa saat setelah terjadi bunyi langsung. Sedangkan D. tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Nomor 2. Cepat lambatnya lagu ketika dinyanyikan disebut Tadi sudah ya, cepat lambatnya lagu dinyanyikan disebut A. irama, B. birama, C. nada, D. tempo. Cepat lambatnya lagu disebut D. tempo. Sedangkan yang B. birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Yang C. nada adalah bunyi beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nomor 3. Beat adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya titik-titik dalam 1 menit. A. ketukan, B. nada, C. suara, D. irama atau ritme. Jawabannya adalah A. ketukan. Nomor 4.
Kita mengenal istilah andante dalam tanda tempo yang berarti titik-titik. A. Cepat, B. Sedang, C. Lambat, D. Lebih lambat. Andante dalam tanda tempo berarti B. Sedang. Sedangkan yang A. Cepat itu biasanya disebut alergo. Yang lambat biasanya disebut largo. Lebih lambat disebut dengan lento. Kita masuk ke nomor 5. Jika terdapat suatu titik di bawah not, maka not tersebut dinyanyikan titik-titik dari aslinya. A. Lebih tinggi, B. Sama tinggi, C. Lebih rendah, D. Sama rendah. Jawabannya adalah C. Lebih rendah. Nomor 6. Perulangan bunyi menurut pola tertentu dalam sebuah lagu dinamakan titik-titik. A. Melodi, B. Irama atau ritme, C. Pola irama, D. Tangga nada. Jawabannya adalah B. Irama. Sedangkan yang A. Melodi adalah urutan nada dan jangka waktu nada. Yang C. Pola irama yaitu sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam suatu atau beberapa birama yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Yang D. Tangga nada yaitu urutan nada yang disusun secara berurutan, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita lanjut ke nomor 7. Lagu Bintang Kecil ciptaan Daljono dinyanyikan dengan tempo titik-titik. A. Andante, B. Presto, C. Vivace, D. Moderato. Lagu Bintang Kecil dinyanyikan dengan tempo A. Andante. Yang B. Presto itu sama dengan atau biasanya disebut sangat-sangat cepat. Vivace itu dalam tempo biasanya disebut dengan cepat dan girang. Moderato itu sama dengan sedang. Nomor 8. Saat bernyanyi, kita perlu memperhatikan tempo lagu dan titik-titik. A. Tinggi rendahnya nada, B. Judul lagu, C. Pencipta lagu, D. Suasana panggung. Saat bernyanyi kita perlu memperhatikan tempo lagu dan A. Tinggi rendahnya nada. Terima kasih sudah berkenan mampir di channel 1 Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, juga berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.